Sekarang ketika kita mengistirahatkan hati itu setidaknya ada 4 tempat yang disampaikan oleh para ulama ketika mereka memberikan penjelasan untuk kita semuanya. Kalau kamu pingin untuk mengistirahatkan hati, istirahatnya hati itu dalam 4 tempat. Siapa yang hatinya sering mengunjungi 4 tempat ini berarti hatinya cukup istirahat. Fisik kalau kelelahan itu mudah sakit, Pak. Hati itu kalau kelelahan juga mudah sakit. Dan maaf ya, organ tubuh yang paling cepat, organ tubuh yang paling capek itu organ hati. Kenapa? Karena dia paling banyak merespon apa yang dia pandang dan apa yang dia pikirkan sebelum yang lain merespon. Itu hati. Jangan kita kira yang paling capek itu tangan. Jangan kita kira yang paling capek itu kaki. Betul, kaki dan tangan pegel. Tapi yang paling capek itu sebenarnya hati. Kenapa? Kalau kita ngelihat sesuatu, sebelum tangan kita berbuat dan kaki kita berbuat, yang sudah memproses apa yang kita lihat itu hati. Suka, tidak suka, benci, tidak benci, itu hati dulu. Mendengar sesuatu, yang merespon pertama kali itu hati. Makanya organ tubuh yang paling cepat capek, organ tubuh yang paling cepat letih itu hati kita. Ketika kita memahami bahwasanya yang paling capek, paling letih dalam kondisi hati kita itu adalah hati kita, maka kita butuh tempat istirahat. Tempat istirahatnya hati bukan di atas bantal, bukan di atas kasur. Tempat istirahatnya hati bukan di tempat-tempat hiburan. Istirahatnya hati bukan di tempat-tempat wisata, tapi istirahatnya hati pada 4. Siapapun yang sering mengunjungi 4 tempat ini berarti hatinya paling banyak istirahat. Nah sekarang, di mana tempat istirahatnya hati ketika kita sudah mulai hati kita dalam kondisi kelelahan, keletihan? Yang pertama, majelis ilmu. Mendatangi majelis ilmu itu, Pak, itu merupakan salah satu perkara untuk mengistirahatkan hati kita. Coba kita bayangkan dan kita asumsikan diri kita kalau duduk di majelis ilmu. Kalau kita duduk di majelis ilmu, kita tidak terpikir macam-macam. Mungkin merek mobil yang akan kita beli, mungkin merek handphone yang akan kita beli. Biasanya kalau kita sudah duduk di majelis ilmu, maka semua bayangan-bayangan itu akan pergi sebentar. Karena pikiran kita akan tertuju kepada nasihat yang disampaikan Allah dan Rasulnya. Dan ketika kita duduk semacam ini, yang kita pikirkan itu adalah kondisi hati kita. Makanya berapa banyak orang yang di majelis ilmu yang asalnya tidak mampu meneteskan air mata, dia meneteskan air mata. Berapa banyak orang yang duduk di majelis ilmu akhirnya menyadari kesalahannya sebagai istri, pulang dari majelis ilmu dia minta maaf kepada suaminya. Dan berapa banyak orang yang duduk di majelis ilmu ketika pulang dia minta maaf kepada istrinya. Dan berapa banyak orang yang duduk di majelis ilmu akhirnya dia itu minta maaf kepada ibu dan bapaknya. Kenapa? Karena sejatinya dan hakikatnya disitulah kita faham. Istirahatnya hati itu di majelis ilmu. Pernah nggak orang duduk di majelis ilmu mikir sesuatu yang seronok, mesum? Tidak ada. Tidak ada. Pernah ada orang yang duduk di majelis ilmu kemudian dia bayangin istana yang pengen dia bangun? Tidak ada. Dan berapa banyak orang yang duduk di majelis ilmu yang asalnya dia berada di dalam sebuah hal tamak kepada sesuatu, duduknya dia di majelis ilmu, ketamakan itu luruh bersama dengan kata-kata yang dia dengarkan nasihatnya Allah dan Rasulnya. Nah itulah yang menjadikan kita harus mengerti. Kebaikan hidup manusia itu tergantung erat dengan proses terikatnya dia kepada taman surga, yaitu adalah majelis ilmu. Makanya Bapak dan Ibu pasti bisa membedakan. Orang yang sering datang ke kajian dan orang yang tidak pernah datang ke kajian itu kualitasnya tidak pernah sama. Jadi ini kadang-kadang kenalan sama orang, nggak ngerti ya. Tapi beda aja kalau saya merasakan. Orang ini sering datang ke kajian, orang ini mungkin jarang ke kajian. Bukan bermaksud kita merendahkan, enggak. Tapi atmosfer yang kita temukan itu berbeda banget. Makanya sampai Allah berfirman, Kul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Apakah sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Tidak pernah sama. Makanya sampai kemudian karena Allah tahu bahwasanya taman ilmu itu berisi dengan kebaikan, sampai Allah menyuruh Nabi Muhammad untuk menamakan majelis ilmu taman surga. Kenapa kok disebut dengan Riyadul Jannah? Kenapa kok taman ilmu disebut dengan taman surga? Karena surga itu identik dengan ilmu sebagaimana ikan identik dengan airnya.
Makanya Masya Allah ya, orang kalau tidak pernah datang ke kajian itu, Masya Allah, kalau memang tidak pernah datang ke kajian, hidupnya itu tidak ngerti kemana arah kompasnya harus diarahkan. Sehingga kalau orang tidak pernah datang ke kajian itu, mungkin kesalahan dalam hidupnya tidak akan pernah ada yang bisa mengkoreksi. Kenapa? Karena dia merasa bahwasanya hidupnya sudah baik-baik saja. Terlebih lagi ketika kita merasa bahwasanya Islam itu cuma sholat, puasa, zakat, ditutup haji dan umrah. Sampai akhirnya kita tidak butuh ilmu lagi untuk belajar. Salah. Kerja di Indosat, kerja jadi guru di SMA 70, jadi pemimpin atau menjadi kepala sekolah di SMA 70, sekolahnya aja minimal S1, S2, baru bisa menjadi guru atau kepala sekolah. Kalau hanya menjadi karyawan di Indosat, Telkomsel, sekolahnya harus S1, S2. Apakah kita bisa membayangkan bahwasanya surga kualitasnya lebih rendah daripada kantor Indosat dan Telkomsel? Sampai tidak butuh ilmu, padahal kerja di Telkomsel butuh perangkat ilmu. Minimal S1 baru bisa duduk di belakang meja untuk mendapatkan gaji dari kantor besar yang bernama Telkomsel. Lalu apakah kita mengira surga itu tidak butuh ilmu sebagaimana di dunia aja butuh ilmu? Berarti kita kurang paham tentang agama ini. Makanya orang yang datang ke kajian itu pasti tampak berubah. Berapa banyak istri yang dia bersyukur ketika suaminya datang ke kajian? Berapa banyak seorang suami yang senang sujud syukur ketika mendapati istrinya datang ke kajian? Kenapa? Ada perubahan-perubahan yang nampak kepada mereka ketika datang ke kajian. Selama niatnya benar, selama prosesnya benar, orang yang datang ke kajian itu akan dilunakkan hatinya oleh Allah. Karena pada majelis ilmu itu merupakan taman surga. Itu tempat mengistirahatkan hati. Makanya kalau sudah duduk kajian tek gitu, dengerin gitu, hati kita itu istirahat sebenarnya. Yang asalnya merespon postingan fulan, asalnya merespon postingan fulan, asalnya merespon postingan iklan ini, merespon postingan iklan ini. Kalau sudah duduk di kajian, tek, pada saat itulah hatinya langsung istirahat. Makanya kualitas orang yang datang ke kajian, kalau niatnya benar. Saya tidak mengatakan semua yang datang ke kajian langsung baik, enggak. Saya pastikan bahwasanya orang yang datang ke kajian, kalau niatnya benar, prosesnya benar, tidak fanatik buta. Majelis ilmu merupakan tempat surganya hati untuk istirahat. Makanya inilah yang menjadikan akhirnya kita memahami di dalam agama majelis ilmu itu menjadi obat dari istirahatnya hati. Obat istirahatnya hati adalah di majelis ilmu. Ya. Makanya kepala sekolah yang sering datang ke kajian beda dengan kepala sekolah yang tidak pernah datang ke kajian. Ada sebuah kantor, Pak, Ibu, tidak mau saya sebutkan lah. Ketika dia berganti direksinya, dan akhirnya direksinya ini adalah orang yang sering ngaji, kebijaksanaan yang dipakai itu Masya Allah. Luar biasa dampaknya kepada para karyawan ketika dipimpin sama orang yang sering datang ke kajian. Akan mengingatkan anak buahnya untuk sholat, akan mengingatkan anak buahnya ketika gaji, maka direksinya itu akan mengirimkan peringatan untuk zakat. Dan ternyata beda. Nah, disinilah kita akhirnya mengerti tempat hotel bintang 5 bagi hati kita, hotel bintang 5 hati kita itu adalah majelis ilmu. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kita harus kemudian lakukan itu adalah ketika kita bertemu dan berinteraksi dengan hamba yang solih. Ini termasuk tempat mengistirahatkan hati. Hotel bintang 5. Hotel bintang 5-nya hati kita. Yang kedua, berinteraksi dengan hamba yang solih. Makanya bertemu sama orang solih itu penting. Makanya ada perkataan yang sangat indah untuk kita renungkan. Nadrul mu'min ilal mu'min yajlul qalba. Orang mukmin kalau bertemu dengan orang mukmin itu akan membersihkan karat-karat pada hati kita kalau kita berjumpa dengan mereka. Kita kalau ketemu orang yang kita kagumi dalam ilmu, orang yang kita kagumi di dalam akhlak, melihat saja itu membersihkan hati kita. Makanya keluarga muslim itu harus selalu memiliki sebuah aktiviti, sebuah kegiatan. Bagaimana dia itu mendatangi orang-orang solih dari guru-guru mereka, orang-orang yang mereka kagumi. Karena duduknya kita di
karena duduknya kita di kamar tamu mereka, lalu berbicara dengan mereka, itu langsung bisa membersihkan karat-karat di dalam hati kita. Ketika kita membandingkan kehidupan mereka dengan kehidupan kita yang sejatinya jauh kualitasnya daripada mereka. Maaf ya Pak, setingkat ulama Imam Ibnu Qayyim saja, ketika Imam Ibnu Qayyim dalam kondisi tiba-tiba futur. Futur itu apa? Penyakit hati ketika mulai melemah semangatnya. Itu penyakit yang akan menghinggapi kepada setiap orang. Seorang Imam Ibnu Qayyim kalau dia sedang futur, maka dia pergi ke gurunya. Dia melihat apa yang dilakukan gurunya, apa yang disampaikan gurunya, bisa menguatkan hatinya. Makanya saya teringat sama bapak saya. Bapak saya dulu kalau liburan tidak pernah beliau itu hanya membawa saya ke tempat-tempat liburan atau tempat-tempat wisata. Tapi justru yang paling sering dilakukan oleh ayah saya dan bapak saya dulu ketika saya masih SD, beranjak ke SMP. Kalau saya liburan itu selalu membawa saya plesir ke pondok-pondok. Dilihatin pondok ini, dilihatin pondok ini, dilihatin pondok ini. Makanya sampai akhirnya ketika saya SD, sampai akhirnya beranjak ke SMP, referensi saya itu tempat yang paling kelihatan nyaman itu ya pondok pesantren. Kelihatannya jadi santri itu enak, mandiri, bisa ngurus sendiri tanpa merepotkan orang tua dan bla bla bla. Karena apa? Istirahatnya hati, hotel bintang 5, hati kita. Yang kedua itu adalah berkunjung, bertamu sama orang solih yang kita kagumi secara akhlak, yang kita kagumi secara iman, dan kita kagumi secara amal solihnya. Nah sekarang kita tadaburi, kita bandingkan dengan kita. Kita ini suka sungkan, malu sama ustadz. Sungkan itu yang sebenarnya juga tidak pada tempatnya. Kita tidak pernah mendekat kepada ustadz. Kita tidak pernah mendekat sama orang solih. Anak kita tidak pernah kenal dengan anaknya orang yang solih. Akhirnya apa? Akhirnya kita tidak pernah membandingkan hidup kita kecuali dengan orang yang kualitasnya jauh di bawah kita. Seakan-akan dengan itu kita merasa pasti sudah lebih baik. Padahal kalau kita mau sedikit effort dan sedikit usaha mendatangi orang solih, disitulah kita akan ngerti betapa kecilnya kita dibandingkan kualitas hidup orang solih, di mana mereka mendapatkan tumpukan-tumpukan ujian tetapi mereka mampu melewati ujian itu. Karena apa? Hotel bintang 5-nya hati itu bukan hanya majelis ilmu. Hotel bintang 5 bagi hati kita adalah banyak bertemu sama orang solih. Makanya perhatikan kisah tentang 100 pembunuh 100 nyawa. Ketika disuruh tobat, suruh ninggalkan kampung Durjana menuju ke kampung orang yang solih. Kenapa disuruh kumpul sama orang yang solih? Karena orang yang solih itu adalah teman yang terbaik ketika hidup dan teman terbaik pula ketika mati. Makanya para ulama terdahulu, salah satunya Imam Qurtubi itu sampai mengatakan, sampai ketika engkau hidup, dekatlah bertetangga dengan orang yang solih. Sampai engkau ketika meninggal dunia, pilihlah kuburan di mana banyak orang solih yang dikuburkan di tempat itu. Nah itu menunjukkan kepada kita bahwasanya Masya Allah, istirahatnya hati kita yang kedua itu adalah bertemunya kita dengan orang solih. Kita ini kan banyak orang solih itu bertebaran di mana-mana. Rumah kita kadang-kadang jauh dari orang solih yang kita bisa ambil bagaimana sikap hidupnya sehari-hari. Maka beruntung kalau di antara kita ada yang dekat dengan orang solih, di mana sikap hidupnya mampu dia lihat langsung dari orang yang solih itu untuk membersihkan hatinya. Itu yang kedua. Yang ketiga, tempat istirahatnya hati, hotel bintang 5 hati yang ketiga itu adalah mengingat kematian. Karena mengingat kematian, melihat orang yang sakaratul maut itu pasti lahir kebaikan dan atmosfer hati kita langsung istirahat dari penatnya dunia. Orang yang baru memandikan mayit, kalau hatinya masih bersih, semua keinginan dunianya itu tiba-tiba langsung redup dan sementara waktu bisa hilang. Makanya saya pernah membaca ada salah satu orang yang hijrah ditanya, kenapa alasan kamu hijrah? Karena saya pernah memandikan mayit langsung teringat diri saya nanti kalau dimandikan. Masya Allah. Hasan Al-Basri, salah satu ulama yang sangat masyhur, itu beliau itu berkata dan dinukil oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya. Hasan Al-Basri itu kalau beliau sedang merasakan hatinya mulai mengeras,
Dia pergi ke tempat orang yang sakaratul maut, dia lihat proses ketika orang sakaratul maut, sampai dicabutnya nyawa orang ketika sakaratul maut. Pada saat itulah pulang Hasan al-Basri menggigil dan bertambah ketakutan dia kepada Allah. Nah, kita ini, Masya Allah ya, kita hidup pada zaman ketika semua hiburan itu dibangun hanya untuk menjadikan kita itu ingat pada kehidupan dan lupa pada kematian. Semua wahana hiburan, semua mall, semua tempat rekreasi, sampai inovasi tempat hiburan itu bermacam-macam mainan yang tidak pernah kita tahu dulu, tiba-tiba sekarang dibuat inovasinya bermacam-macam. Sebenarnya satu. Semua tempat hiburan itu inovasinya tidak pernah berhenti dengan satu hiburan itu saja, tapi terus berkembang. Sampai semua permainan ada di sekitar kita. Dalam bentuk yang detail, dalam bentuk yang betul-betul ngasih kita entertain luar biasa. Intinya cuma satu. Supaya kita ingat kehidupan dan lupa kematian. Akhirnya apa? Orang kalau ingat kehidupan, hati kita ini disetting sama Allah supaya kembali ke akhirat, bukan ingat kehidupan. Lah kalau hati kita sudah kita rusak settingan Allah supaya kembali ke akhirat, kemudian kita rusak settingan itu menuju kepada dunia, hati kita tidak mampu memikul dunia. Berat. Dan akhirnya apa? Masalah-masalah sedikit akhirnya membuat kita frustasi. Karena sebenarnya hati kita harusnya dibawa kepada akhirat. Makanya sekali-kali orang itu ingat kalau ada orang sakaratul maut, coba datangin, lihat. Terutama kalau ngelihat orang tua kita meninggal dunia di atas tangan kita, di pelukan kita gitu. Pada saat itulah hati kita itu semua obsesinya tentang urusan dunia dalam hitungan hari atau hitungan jam hilang. Karena mengingat kematian itu hotel bintang 5 bagi hati kita untuk istirahat. Dan kemudian yang keempat, tempat mengistirahatkan hati itu kata para ulama bersama dengan Al-Quran. Makanya bersama dengan Al-Quran ini merupakan salah satu tempat mengistirahatkan hati. Makanya sampai Utsman bin Affan menantu Rasulullah SAW berkata, "Lamma tahurat qulubukum lamma syabi'at min kalami rabbikum." Orang itu kalau hatinya bersih, hati yang bersih itu hati yang tidak pernah kenyang untuk membaca Al-Quran. Jadi kalau ibu, bapak, guru, dan para siswa dan para siswi, kalau kemudian kita pengen tahu hati saya ini kok hitam atau putih Ustaz, tidak bisa di USG, tidak bisa di MRI. Tapi kalau kita pengen mengetahui hati kita ini bersih atau kotor, simple. Dekatkan mushaf kepadanya dan lihat bagaimana interaksi dia kepada mushaf itu. Kalau membaca Al-Quran baru 2-3 ayat kemudian terasa berat, itu lampu merah sebagai tanda waspada hidup. Berarti hati kita kotor. Karena hati kotor itu tidak akan pernah kenyang. Karena hati yang kotor itu tidak akan pernah mampu bersama Al-Quran lama. Tapi kalau seseorang, sampai kita ngeliat ada satu siswa, istirahatnya pun megang mushaf, berarti perhatikan, orang itu hatinya bersih. Sampai dia mampu melama-lamakan duduknya, bertemankan dengan Al-Quran. Makanya Masya Allah, orang yang bersama Al-Quran itu pasti mulia. Karena malaikat yang membawa Al-Quran menjadi malaikat yang paling mulia, malaikat Jibril. Laki-laki yang diturunkan kepadanya Al-Quran menjadi laki-laki yang paling mulia, Rasulullah Muhammad. Malam diturunkan Al-Quran menjadi malam yang paling mulia, yaitu malam Lailatul Qadar. Bulan diturunkan Al-Quran itu menjadi bulan yang paling mulia, yaitu adalah bulan Ramadan. Karena sejatinya mengistirahatkan hati itu adalah membaca Al-Quran. Makanya inilah yang menjadikan kita akhirnya memahami, berarti ketika seseorang manusia mengistirahatkan hatinya, sama bagaimana mengistirahatkan fisik, ketika fisik itu sakit demam, sakit tipes, maka mengistirahatkan hati itu hotel bintang 5-nya ada 4, kata para ulama. Dan ini tamparan untuk saya, untuk kita semuanya. Wahai Umar Mita, wahai Abu Basam Umar Mita, wahai siapapun yang hari ini mendengar, maka para ulama itu menyampaikan, hotel bintang 5 hatimu ada 4. Majelis ilmu, berinteraksi dengan orang solih, memandikan orang mati atau melihat sakratul mautnya, dan kemudian yang keempat berinteraksi engkau dengan Al-Quran. Disitulah tempat istirahatnya hati kita. Itulah bintang 5-nya hati kita.